banyak kejadian-kejadian yang aneh selama saya ngurus pila keponakan saya juga, sering banget ngurus pila itu. Waktu malam-malam waktu itu tidur semalaman, suara berisik banget di samping rumah saya, di samping pila. Saya iseng-iseng nengok, tiba-tiba banyak makhluk kecil segede-gede kayak wayang golek itu teh. Iya. Banyak banget di situ. Lagi pada joget-joget. Situ saya nggak sadar, nggak apa setengah sadar apa enggak lah gitu. Saya kaget lah, kok banyak banget makhluk sini kayak gini, makhluk gunung lah gitu, setan gunung. Assalamualaikum teman-teman musafir. Di sini sudah ada Kang Gani. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Oh ya Kang, sekarang mau membawakan kisah apa? Bisa pengalaman saya waktu mencari alamat saudara saya yang di puncak Gunung Salak Bogor. Tahun berapa itu Kang? Kisah itu kalau nggak salah waktu tahun 2020 kemarin. Oke, jangan kemana-mana. Tetap tonton video-video kisah musafir. Awal cerita kisah ini ya waktu tahun 2020 itu, waktu saya dapat telepon dari keponakan saya yang di Bogor. Jauh-jauh hari saya kan udah nggak pernah komunikasi sama keponakan itu. Ternyata dia udah punya villa daerah Bogor. Nah saya disuruh ke sana, katanya, Om ada di rumah, ada, tolong ke sini karena saya punya penyewaan villa, nggak ada yang ngurus di sini, katanya gitu. Om nih saya kasih alamatnya. Udah, namanya kan Allah, saya cari alamat kamu. Nah rencananya saya dikasih alamat lewat settingan WA. Nah saya ke sana. Nah singkat cerita saya ke sana, nyampe lah saya daerah Cigombong Bogor. Saya telepon lagi, saya udah nyampe di Bogor nih, gimana? Om naikin aja ojek, karena ojek gunung sana banyak ya ojek. Itu biar ongkosnya kira-kira berapa? Ongkosnya itu 100 ribuan. Nyampe ke puncak enggak, paling nyampe pertengahan kampung. Wadah, terus kesannya gimana? Nggak bisa masuk motor om jalan kaki. Oke dah siap. Ceritanya saya naik ojek lah sama tukang ojek situ. Kang, tolong anterin saya ke puncak, ke rumahnya Pila. Iya. Kok tahu ya? Tahu semua di sini mah orang itu. Cuman hati-hati aja, di sini banyak orangnya tersat gitu. Lah lawa kota aja lah, saya pasti insya Allah saya nyampe lah ke sana, kata saya. Ceritanya jalan kaki lah saya ke sana. Nyampe lah naik ojek, terus saya turun bayar ojek, saya jalan kaki. Berjalannya waktu saya berjalan itu naik ke tebing atas, kanan kiri tebing semua, memang jalan-jalan terjal semua, namanya pegunungan ya bila daerah Bogor. Tiba-tiba ada kali seperempat jam saya menemukan jalan itu ada 5 cabang teh. Kata saya nelpon udah nggak aktif suaranya. Saya ngikutnya kata hati aja, ini kemana. Tiba-tiba di samping saya ada anak kecil umur 6 tahunan lagi ngambilin kayu kering, kayu bakar. Dek, saya mau tanya, kalau ke daerah Pila kemana? Ikutin saya aja Kang. Dia ngikut jalan sendiri. Tiba-tiba si kayu bakar yang dibawa itu dia jatuh. Dek, ini kayu bakarnya jatuh. Saya ambilin. Sepas saya bangun, di atasnya tuh ada batang pohon, kepala saya kena. Saya langsung pingsan di situ. Gak hilang kesadaran di situ, saya pokoknya lupa aja. Hilang aja gitu. Nah, tiba-tiba pas bangun-bangun, kok saya ada di rumah mewah. Perasaan saya layak di gunung, kok tiba-tiba ada di hutan, ada di rumah bagus banget gitu kan. Di situ kayak orang hajatan, ramai banget kayak pernikahan, kayak orang pernikahan gitu kan. Nah tiba-tiba ada yang nyamper ke saya, kamu tuh mau dinikahin kayak gitu. Hah? Saya tuh udah punya istri, punya anak, kok saya tiba-tiba saya dinikahin di sini? Udah kamu jangan tanya, kamu mau nggak tuh? Memang ada cewek cakep banget tuh mau nikahin saya. Udah dandanin saya juga, udah pakai jas tuh Rita. Saya kan sedikit berontak. Udah saya ikutin aja alur, kata saya, ikutin aja alur, pengen tahu nih. Ini saya di mana ini? Saya nggak sadar kok saya tiba-tiba ada, saya kan mau ke rumah keponakan saya, kata saya gitu. Nah tiba-tiba
ada acara pernikahan seperti umumnya orang gitu, acara pernikahan ya. Pas saya mau ajab kabul baca syahadat, saya kaget dan tersadar tiba-tiba saya ada tergeletak di pohon bambu. Ternyata selama ini saya masuk ke alam gaib. Ternyata keluarga saya lagi nyariin, kamu tuh udah hilang 1 bulan katanya. Padahal saya perasaan baru 1 menit, udah nggak ada 1 bulan katanya. Pas ketemu sama tiba-tiba saya sadar nggak sadar, saya dibawa, ada yang ngebopong, tahu ada di rumah, ada dipila keponakan saya. Ternyata selama ini saya tersesat, itu pengalaman saya katanya. Berarti Akang pas mau menikah itu di alam bawah sadar Akang Kalau ya? mau sadar, pas saya baca syahadat saya sadar. Langsung kembali ke alam nyata, tiba-tiba saya ada di pohon bambu. Nah, dibawalah saya ke rumah. Sadarlah saya di situ. Nah, itu ada tokoh masyarakat juga, ada kiai juga, saya diobatin di netralisir lah, alhamdulillah, bahwa saya itu tersesat ke alam gaib, udah demitnya gunung Salak itu yang di Bogor. Berapa jam itu waktu Akang Kalau tidak perasaan sadar? saya paling 1 menit apa 2 menit atau 1 jam pokoknya, enggak lama. Oh, berarti cuma sebentar ya? Sebentar, tapi keluarga saya nyariin hampir 1 bulan katanya. Oh. Berarti perbedaan alam gaib itu memang dalam dunia itu jauh berbeda. Terus Akang sadarnya itu sadar sendiri atau gimana, Kang? Saya sadar sendiri karena saya baca syahadat. Kalau ajab nikah kan, ajab kabul kan, kalau yang tahu saya, karena saya kan pernah nikah, nggak punya istilah, tahu lah namanya ajab kabul itu kan baca syahadat. Mungkin di alam situ nggak baca syahadat kan. Tiba-tiba saya terperangah dan sadar gitu. Sampai orang tua saya dari Cirebon pun nyampe ke Bogor duluan. Saya nungguin kamu nggak sadar tuh, kamu hilang tuh sampai 1 bulan. Kamu hilang tuh 1 bulan. Apaan mah? Orang saya baru 1 menit apa 5 menit yang kemarin, kata saya. Apaan? Kamu udah 1 bulan hilang di sini, orang pada nyariin semua kamu katanya. Sampai RT RW, polisi segala namanya di gunung. Di sini banyak kejadian seperti itu. Lawang saya ke sana baru pertama kali sih daerah situ, belum tahu sama sekali. Sampai sekarang banyak kejadian-kejadian yang aneh selama saya ngurus pila. Keponakan saya juga sering banget ngurus pila itu. Waktu malam-malam, waktu itu tidur semalaman, suara berisik banget di samping rumah saya, di samping pila. Saya iseng-iseng nengok, tiba-tiba banyak makhluk kecil segede-gede kayak wayang golek itu teh. Iya. Banyak banget di situ. Lagi pada joget-joget. Situ saya nggak sadar, nggak apa setengah sadar apa enggak lah gitu, saya kaget lah, kok banyak banget makhluk di sini kayak gini, makhluk gunung lah gitu, setan gunung. Oh ya, Akhirnya, maaf Kang, itu yang bisa melihat tuh cuman Akang atau orang lain pun bisa melihat? kalau cerita seperti itu banyak orang lain juga bisa melihat kejadian-kejadian ada di sana. Cuman ya saya juga ngalamin hal seperti itu. Memang orang lain juga pernah ngomong kalau di gunung ini memang lumayan, banyak makhluk gaibnya, makanya hati-hati. Saya juga itu udah hati-hati, tetap aja saya dikasih sambutan seperti itu. Berarti emang tempatnya rada angker Tempat. begitu ya? Dulu waktu pesawat helikopter jatuh itu Ya. yang di Gunung Salak, nah itu sampingnya pila keponakan saya. Sampai sekarang masih ada pila berdiri. Cuman keponakan saya ini sekarang udah pindah ke Sukabumi kota, itu ditinggalin. Sekarang yang ngolahnya orang lain, tapi masih punya dia. Karena itu hutan di situ semuanya 9 hektar itu punya keponakan saya dulu, beli sama dia. Namanya orang Makassar kan suaminya. Oh ya Kang, setelah kejadian itu apa yang Akang alami selanjutnya? Ya saya sih alhamdulillah dari situ saya punya pengalaman juga kan, bahwasanya ketika kita melangkah ke suatu daerah yang baru kita injak, baru kita kenal, kita harus punya adab. Ya sedikit mungkin saya agak congkak, dayanya agak sombong. Apaan ya, agak takut kayak gituan kan saya. Saya ngalamin setan gitu mau udah makan saya sehari. Saya kan ngomongnya sombong begitu tadinya. Rada Mungkin karena sompral sompral gitu ya, gitu, Kang. makanya wah, dites nih orang Cirebon katanya gitu kan. Ternyata dengan segitunya ya untungnya saya masih punya iman, masih sadar ya, masih disadarkan dengan syahadat. Akhirnya saya kembali lagi ke alam nyata. Kalau kayak gitu mungkin saya terjadi dinikahin di sana, wah gimana nasib saya nggak tahu kan. Beda lagi ceritanya Beda ya lagi Kang? ceritanya, itu aja 1 menit aja di ke dalam nyata, saya dicariin udah 1 bulan di rumah. Coba. Padahal kejadiannya cuma sebentar ya? Bentar, sekilat. Itulah pengalaman saya.
Makanya ini apa motivasi buat orang-orang, buat teman-teman musafir semuanya, kalau kita melangkah ke tempat-tempat yang belum kita lewati atau ke tempat-tempat baru, tolonglah adab itu harus dipakai. Jangan adab dengan manusia aja, dengan makhluk gaib juga kita harus punya adab, punya Saling etika, menghormati saling intinya, menghormati itu. Intinya itu aja pesan moral dari saya. Oke, terima kasih Kang Gani. Kami mohon pamit undur diri. Ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.